Shalom saudaraku, kita terus bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh diberi kesempatan untuk menikmati berkat demi berkat. Sebelum kita masuk bersama-sama dalam acara doa kita, bagian firman Tuhan yang kita boleh renungkan saat ini terangkat dari 2 Timotius pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Namun secara khusus saya akan membacakan buat kita dari ayat yang kelima. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikan tugas pelayananmu. Rasul Paulus berpesan kepada anak rohaninya yang bernama Timotius, supaya dia tetap bertekun dalam segala keadaan. Dan ini cocok dengan keadaan kita hari-hari ini ketika kita dihantui dengan pandemi COVID-19. Sebenarnya Allah sedang berbicara secara langsung kepada kita melalui hal-hal yang ada supaya saya dan saudara tetap tekun di dalam Tuhan. Dalam tulisannya itu, Rasul Paulus berpesan supaya Timotius tekun. Kata tekun ditulis dengan kata hupomoni, yang berarti kita harus sungguh-sungguh untuk berkeras hati mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Bertekun artinya memegang teguh pada pekerjaan, pada tugas yang sudah dipercayakan kepada kita. Bertekun berarti melakukan segala sesuatu, laksana seorang prajurit yang dia akan lakukan tanpa kata no, tanpa kata tidak. Dan dia lakukan dengan sungguh-sungguh apa yang komandan perintahkan buat dia. Hari ini kalau saya dan saudara diberkati dengan firman Tuhan, ada hal-hal yang Paulus pesankan kepada kita. Yang pertama adalah kuasailah diri saudara dalam segala hal. Menguasai diri kita adalah pekerjaan yang gak gampang, pekerjaan yang sulit, karena tubuh kita itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Andai kata kita diminta untuk menguasai tubuh saja, itu persoalan yang mudah. Tapi kita juga dirindukan Allah menguasai perasaan kita, menguasai kehendak kita, menguasai roh kita, supaya sampai pada saatnya nanti, ketika penderitaan datang, ketika hambatan datang, kita tetap bisa menguasai diri dengan baik. Dalam buah-buah roh, penguasaan diri adalah bagian yang terakhir, bagian yang paling tinggi, bagian yang paling sulit di antara yang lainnya. Allah berbicara kepada kita, kenapa kita harus bertekun? Karena saya dan saudara gampang jatuh ke dalam dosa. Kita lihat dengan mata kita, kita sering terseret dengan mata kita sering terpikat dengan mata kita. Taruh saja seorang ibu ketika melihat barang-barang ada tulisan sale, sale-nya bukan hanya 10%, 20%, 90%, mata segera akan menggodai kita, dan akhirnya apa yang kita tidak butuhkan kita beli, dan itu tidak berguna. Tuhan rindukan pada saat ini, kenapa kita harus menguasai diri kita? Karena kita gampang jatuh dalam dosa. Kita juga dirindukan Allah. Kalau kita menguasai diri kita, kita gampang mendengar suara Tuhan. Kita gampang peka terhadap suara Tuhan. Dan akhirnya kita melakukan kehendak Tuhan dengan lebih baik lagi. Dalam suratnya di 2 Korintus pasal 5 ayat 13, Rasul Paulus berbicara, kuasailah dirimu dalam segala hal, supaya kamu tidak gampang jatuh dalam dosa, supaya kamu gampang untuk mendekat kepada Allah dan di dalam doa-doamu. Hal yang lain yang Paulus katakan di ayat yang kelima, dalam situasi kita hari-hari ini, kita belajar bertekun, supaya kita memiliki kesabaran. Yang menarik, Allah merindukan dengan kesabaran ini kita menyadari bahwa kita itu terbatas. Kalau kita terbatas, kita perlu orang lain yang menolong kita. Kalau tidak sabar, yang terjadi adalah kita akan berselisih pendapat, kita akan mungkin rame, dan akhirnya ujung-ujungnya marah-marahan. Dan itu menjadi sesuatu yang Tuhan tidak inginkan hari-hari ini. Dengan pandemi yang ada, kita dirindukan Allah supaya sabar menghadapi penderitaan itu. Orang yang sabar itu menggantungkan perasaannya kepada Allah. Orang yang sabar itu tidak gampang menjadi sombong. Orang yang sabar itu akan belajar mengasah kepekaannya.
mengasah hatinya, mengasah rohnya bersama-sama dengan Tuhan. Dan orang yang sabar dirindukan Allah untuk kita bertahan dalam situasi yang sulit. Orang yang sabar melebihi seorang prajurit. Orang yang sabar itu laksana orang yang menjaga api supaya tidak padam. Dia harus menggunakan kepekaan-kepekaan. Saudara dan saya adalah orang-orang yang disebut pendoa-pendoa oleh Allah. Pendoa harus mengobarkan roh dirinya, mengobarkan roh jemaat yang lain supaya tetap tekun dalam doa, supaya jangan kalah dengan persoalan. Itu yang Paulus tekankan di 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang kelima ini. Nasihatnya kepada Timotius yang ketiga, supaya Timotius terus memberitakan kasih Allah, memberitakan berita baik, jangan berita yang negatif, jangan berita yang buruk, karena itu membuat stigma yang tidak baik, membuat orang akhirnya jadi khawatir, membuat orang akhirnya jauh dari orang lain, jauh dari Tuhan, dan akhirnya dia merasa bahwa dia pribadi yang rentan dengan persoalan. Karena itu Paulus katakan kepada Timotius, beritakanlah Injil, baik atau tidak baik waktunya. Injil adalah kabar sukacita, good news, berita yang baik. Dalam Injil ini terletak kekuatan Allah. Dalam Roma pasal 1 ayat 16 dan 17, di sana dikatakan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan manusia. Pertama-tama adalah orang Yahudi, selanjutnya orang Yunani, dan semua orang yang ada dalam dunia itu diselamatkan oleh Injil, termasuk saudara dan saya. Jadi pegang terus janji Allah di dalam kabar baik ini. Pemberitaan Injil itu, kalau Paulus sebut, kalau aku tidak memberitakan Injil, aku sedang berhutang kepada Allah. Kalau aku tidak memberitakan kabar baik, aku sedang membuat sesuatu yang berat dalam hidupku. Makanya Paulus katakan, giat dalam pemberitaan Injil sebagai cara untuk membayar cinta kasih Allah. Kalau kita sedang melakukan kehendak Allah, sebenarnya kita sedang memiutangi Tuhan, sedang memberikan pinjaman kepada Tuhan, sampai suatu saat nanti Allah mencukupkan apa yang kita perlukan. Yang terakhir dalam bacaan kita tadi, di sana dikatakan nasihat Paulus kepada Timotius. Yang pertama, kuasailah diri dalam segala hal. Yang kedua, sabarlah dalam penderitaan. Yang ketiga adalah terus memberitakan kabar baik atau Injil. Dan yang terakhir adalah tunaikan tugas pelayananmu dengan tuntas. Kerja tuntas, kerja lugas, dan kerja yang tegas. Itu yang dicanangkan para pemimpin di negara kita. Dan Tuhan sebenarnya sudah memulai itu jauh lama sebelum negara Indonesia ada. Tuhan rindukan supaya kita melakukan mandat yang dipercayakan kepada kita dengan sebaik mungkin. Jangan setengah-setengah. Jangan hanya kalau mulai saja kita semangat, tapi lakukan sampai selesai, sampai tuntas. Kemudian bangunlah hubungan yang baik antar sesama, antara sesama dengan Tuhan, antara kita dengan ciptaan Tuhan yang lain. Kita perlu memelihara ciptaan Allah. Ada binatang-binatang, ada tumbuhan, ada hal-hal yang mungkin di luar pemikiran kita, tapi kita perlu serasikan supaya kita hidup nyaman dalam dunia ini. Hari ini, waktu-waktu ini, Tuhan sedang memakai pandemi corona sebenarnya untuk menyadarkan kita. Kita perlu menghargai alam yang Tuhan ciptakan. Dan mari kita bersama-sama terus menggelorakan ini. Sebagai orang-orang percaya, kita harus bertekun. Kita lakukan mandat Allah dengan sebaik mungkin. Kuasai diri kita dalam segala hal, lalu kita sabar di dalam menghadapi penderitaan, lalu kita terus memberitakan Injil, kabar baik itu. Dan akhirnya tunaikan tugas pelayanan kita dengan lugas dan tegas. Itu yang boleh menjadi berkat buat kita hari ini. Kiranya kuasa hikmat berkat Allah boleh menyertai dalam saat doa-doa kita. Kita akan berdoa bersama-sama.
Tuhan Allah kami yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk kesempatan pada saat ini. Kami boleh menikmati janji Allah melalui nasihat Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius, supaya tetap bertekun dalam segala hal, di dalam menguasai diri, di dalam kesabaran, di dalam pemberitaan kabar baik, dan akhirnya melakukan tugas pelayanan dengan tuntas, dengan tegas, dan dengan lugas. Inilah doa kami mau serahkan setiap pribadi yang mendengar firman-Mu boleh diteguhkan, dikuatkan, dan diberkati dalam doa-doa mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa kami ini. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Tetap semangat dalam menjalani hidup kita. Haleluya.